Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi dan asesmen anak dengan hambatan, perhatian, dan hiperaktivitas yang diampu oleh dosen Ibu Hayatun Thaibah, MPSI Psikolog. Next. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Iqbal, Nur Latifah Sapitri, dan Zakia Hani. Next. Di sini kami akan membahas tentang pengertian ADHD, identifikasi ADHD, asesmen ADHD, beserta kesimpulan. Next. Kemudian pengertian ADHD akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih. Saya sini akan menjelaskan pengertian ADHD sesungguhnya. Pengertian ADHD. ADHD atau gangguan pemusatan atau perhatian hiperaktivitas ialah suatu sindrom yang timbul pada anak dengan pola gejala leselitis atau tidak bisa diam. Hyperactivity tidak dapat memusatkan perhatian, intention semuanya sendiri atau impulsif, dan perilaku penghambat atau destruktif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka, yang secara umum dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan prestasi akademiknya. Menurut Saputo tahun 2009, Miawon dan Mao Gongsong pada tahun 2010, menurut Panu tahun 2006, dan Sugierman dan Baihaqi tahun 2006. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pengertian identifikasi yang akan dijelaskan oleh Zakia Hani. Kemudian ada identifikasi, yaitu suatu tahapan proses yang terjadi dalam diri seseorang yang memiliki keinginan untuk memiliki kesamaan dengan orang lain. Prosesnya dapat berlangsung tanpa disadari ataupun dilakukan secara sengaja oleh orang itu sendiri. Tahapan dalam proses identifikasi anak berkebutuhan khusus diantaranya, yang pertama ada mengumpulkan data anak yang akan dijadikan objek, kemudian menganalisis data dan mengklasifikasikannya, kemudian ada menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi tersebut. Yang keempat ada menyelenggarakan pembahasan kasus serta menyusun laporan hasil pembahasan kasus tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah pengertian asesmen. Asesmen merupakan suatu bagian yang terintegrasi dengan perencanaan dan proses pelaksanaan pembelajaran. Asesmen dilakukan dalam upaya untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator pembelajaran dan mengumpulkan informasi perkembangan belajar anak pada berbagai aspek. Pelaksanaan asesmen dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah asesmen dilakukan berdasarkan instrumen yang telah dikembangkan. Kedua, menganalisis hasil asesmen. Ketiga, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah menyusun program intervensi. Berikut ini adalah contoh instrumen yang digunakan. Sebenarnya banyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan dalam identifikasi maupun asesmen. Namun yang kami tampilkan ini adalah contohnya saja, di mana semua memuat tentang
apa saja yang menjadi ciri maupun karakteristik bagi anak dengan hambatan ADHD. Next. Baik, kesimpulannya adalah identifikasi dan asesmen memiliki tujuan yang sama, yaitu mengamati dan menelaah setiap kebutuhan dan berbagai macam pengajaran serta dampingan yang diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus. Terlebih lagi pada anak ADHD, perlu adanya identifikasi serta asesmen sebelum mendiagnosis kebutuhan maupun hambatan yang ada pada anak dengan menggunakan data terkait yang disusun sesuai dengan instrumen yang diperlukan. Itu saja presentasi dari kami. Untuk yang ingin bertanya atau menambahkan saran serta kritik, silahkan menyalakan mic-nya atau chat di kolom komentar. Terima kasih. Silahkan yang mau bertanya, langsung buka saja mic-nya. Kami persilahkan untuk 3 penanya. Izin bertanya. Nama saya Aminah dengan NIM 20101273-216. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menganalisis hasil asesmen? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Aminah. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Nama saya Amalia, kelas A02. Pertanyaannya, pada PPT kalian tadi terdapat bahwa proses identifikasi dapat berlangsung tanpa disadari. Bisakah kalian jelaskan apa itu maksudnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Amalia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, silahkan. Izin bertanya. Baik. Apakah mungkin anak ADHD yang tidak diidentifikasi dan diasesmen dapat berhasil dalam pendidikannya? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Farah. Kemudian kami akan langsung menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama akan dijawab oleh Muhammad Iqbal. Pertanyaan dari Aminah. Silakan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aminah, yaitu bagaimana cara menganalisis hasil asesmen anak ADHD, yaitu dengan membuat deskripsi dari hasil jawaban siswa atau anak tentang keterampilan yang diaseskan, menginterpretasikannya dan membuat kesimpulan. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Aminah? Apakah Anda bisa menerimanya sekarang? Sudah cukup jelas, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh anggota kelompok lain. Ya, izin menambahkan sedikit untuk menganalisis hasil identifikasi maupun asesmen. Ya, seperti yang pertama saya jelaskan bahwa kita perlu memiliki instrumen yang telah disediakan. Nah, dari instrumen tersebut kita dapat menganalisis dan menelaah dan memberikan kesimpulan apa saja yang terjadi pada anak dan apa saja yang diperlukan maupun dibutuhkan oleh anak yang memiliki hambatan yang dimaksud oleh Aminah tadi. Bisa saja itu dari analisis secara langsung, pengumpulan data, ataupun tanya jawab bersama orang tua ataupun guru selaku pendidik dia di sekolah. Mungkin seperti itu, Aminah. Baik, terima kasih.
Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Farah Ramadhani akan dijawab oleh Zakia Hani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari para Ramadhani, yang mana pertanyaannya di PPT kalian. Pertanyaannya yaitu, apakah mungkin anak ADHD yang tidak teridentifikasi dan di asesmen dapat berhasil dalam pendidikannya? Tujuan dari identifikasi dan asesmen itu untuk memberikan pencegahan dini pada kasus anak berkebutuhan khusus supaya kebutuhan khususnya dapat ditangani dengan baik. Bisa juga identifikasi maupun asesmen bisa ditujukan untuk pemberian pelayanan yang lebih baik pada anak. Kalau anak tidak diberikan identifikasi dan asesmen, maka anak pasti bisa membuat kebutuhan khususnya bertambah berat ataupun jadi dalam pendidikannya kurang terurus dan kurang baik. Kayak gitu. Apakah dapat dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Saudari Amalia. Di PPT kalian terdapat bahwa proses identifikasi dapat berlangsung tanpa disadari. Itu bagaimana ya? Apakah bisa kalian jelaskan? Nah, seperti yang kita ketahui, kita sebagai calon guru ataupun mahasiswa, kita sudah belajar tentang identifikasi ataupun asesmen yang memuat tentang semua ciri ataupun karakteristik bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan demikian kan kita bisa menelaah secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Setiap kita ketemu orang baru, walaupun kita tidak mengenal orang itu secara dalam, tapi kita sebagai orang yang pernah belajar tentang apa itu anak berkebutuhan khusus, kita bisa langsung menyadari kayak oh ini anak ini memiliki hambatan gitu. Cuman untuk lebih dalamnya masalah anak memiliki hambatan yang ringan, berat ataupun sedang, ya kita perlu adanya identifikasi maupun asesmen supaya mengetahui atau menindaklanjuti apa saja hambatan yang ada pada anak. Tapi sebelumnya karena kita sudah mempunyai ilmu tentang identifikasi maupun asesmen, jadi setiap kita, bahkan kita di jalan ataupun ketemu orang baru, kita melihat ada anak yang memiliki karakteristik yang memang seperti anak berkebutuhan khusus, pasti kita bisa langsung gitu menyatakan bahwa anak ini sepertinya memiliki hambatan. Mungkin begitu. Bagaimana Amalia? Dapat dipahami. Makasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian yang menambahkan. Ya, boleh. Terima kasih sudah mengizinkan. Untuk pertanyaan dari, saya ingin menambahkan jawaban Zakia Hani. Sebenarnya tadi tidak memperparah atau menambah kebutuhan khususnya, cuma tidak bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki, seperti itu. Baik, untuk Nur Rahmat, terima kasih telah menambahkan jawaban. Untuk yang lain yang ingin menambahkan, silahkan, juga masih ada beberapa sisa waktu nih.
Sepertinya sudah cukup. Cukup, moderator. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok 1 hari ini. Bagi yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya mengenai masalah asesmen maupun identifikasi, silahkan chat saya ataupun chat dosen yang bersangkutan untuk memperdalam ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kita semua. Salah hilapnya dari kelompok 1, kami mohon maaf. Mungkin Sama-sama.